Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah di hari yang ke-19. Semoga Allah menerima amal baik kita, mengampuni dosa kita, dan Allah mudahkan kita dengan segala kebaikan di hari-hari yang akan datang di bulan mulia ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang aidin faizin, kembali dengan pengampunan, beruntung dengan pahala berlipat ganda. Ada di bulan Ramadan satu malam agung yang dikatakan malam lebih bagus, lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Dan baginda Nabi mengingatkan kita agar kita memperhatikan malam ini. Para sahabat Nabi juga demikian, dan orang-orang soleh pun juga demikian. Karena malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Perindu akhirat tentu akan mengejar, mencari itu malam. Akan tapi bagaimana cara kita menantinya? Ketahuilah bahwa malam itu disembunyikan oleh Allah di antara malam-malam yang ada. Kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Disebutkan tanda-tandanya saja, tanda bisa benar, bisa tidak. Ada tandanya disebutkan langit cerah, pagi matahari terbit dengan jernih, tanpa menyengat, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas di pagi itu. Pokoknya semacam-macam tanda-tanda. Itu tanda-tanda. Akan tapi cukuplah kita itu memperhatikan bulan Ramadan. Kalau kita betul peduli dengan bulan Ramadan, maka kita akan ketemu Lailatul Qadar secara otomatis. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Kalau kita menghidupkan malam Ramadan setiap malam tanpa kita memilih mana malam ini, malam itu, maka insya Allah akan menemukannya. Dan memang di hari-hari di 10 akhir bulan Ramadan arja lebih diharap untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, khususnya di hari-hari ganjil. Cuman yang harus kita pahami perkataan para ulama, hari-hari ganjil itu adalah bukan hari yang kita pilih untuk beribadah, akan tapi kita tingkatkan untuk ibadah di situ. Apa bedanya? Ada orang nggak mau beramal baik hanya nunggu tanggal 23. Ini kan repot, kacau. Akan tapi yang benar adalah setiap malam kita beribadah, tapi di saat malam 21 kita tingkatkan, malam 23 kita seperti itu. Cuman ini sudah kesalahan di dalam memahami Lailatul Qadar. Dipikir pasti tanggal 23. Sehingga coba sebuah masjid yang membiasakan Lailatul Qadaran dengan mengambil salah satu hari, lihat ramainya di hari itu saja, sebelum dan setelahnya akan sepi. Bahkan jamaahnya sudah menjadi rusak cara berpikirnya. Di saat diajak beriktikaf di hari yang lain, dia berkata, aku sudah Lailatul Qadaran. Atau jika belum datang harinya, jika diajak dia berkata, aku nanti Lailatul Qadaran saya nanti. Bukan begitu. Setiap malam kita terus serius dalam beribadah, meningkatkan kualitas ibadah, menjauhi maksiat. Akan tapi kita tingkatkan di saat kita masuki 10 akhir bulan Ramadan, khususnya di hari-hari ganjil. Nah, seperti itu makna mengejar Lailatul Qadar. Dan Anda jangan mencari tanda, tanda tidak kita perlukan, tapi kita cari Lailatul Qadar. Ada orang mencari tanda, keluar kalau kelihatan terang, cerah, baru nanti beribadah. Enggak begitu caranya. Bisa jadi Lailatul Qadar datang dalam keadaan hari itu adalah hujan deras, langit mendung, bisa jadi yang demikian itu. Karena itu disebutkan hanya tanda-tanda saja. Kemudian Lailatul Qadar, bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar, menunggu Lailatul Qadar? Bukan kita nongkrong di pinggir jalan,
sambil menyanggah dagu kita begini. Oh bukan. Tapi menunggu Lailatul Qadar maknanya apa? Menghidupkan malam itu dengan beribadah. Itu bukan angkot yang lewat kita tunggu. Akan tapi itu adalah satu maknawi, sesuatu yang maknawi, pemberi karunia dari Allah, pengangkatan derajat dari Allah, kemuliaan dari Allah. Itu yang kita nanti dan kita sambut dengan apa? Beribadah. Jadi menanti Lailatul Qadar bukan nongkrong, duduk ini Lailatul Qadar ngobrol, enggak. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah di malam itu. Jika benar itu malam Lailatul Qadar, maka ketahuilah apa yang kita lakukan itu jauh lebih bagus daripada kita kerjakan di 1000 bulan. Nah, ini yang harus kita fahami makna menghidupkan Lailatul Qadar. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita hindari kemaksiatan. Kemudian jangan sampai setelah itu kita merasa aku sudah dapat Lailatul Qadar. Ini sebuah kesalahan juga. Gara-gara sudah merasa Lailatul Qadar di tanggal 21, misalnya tanggal 12 sudah enggak. Justru kita menduga setiap saat mungkin sekali Lailatul Qadar hari ini. Ini hanya tanda, makanya harus kita tekankan. Itu sekedar tanda. Bukan berarti di saat tanggal 21 kita menemukan tanda-tanda setelah itu beres aku dapat Lailatul Qadar, setelah esoknya enggak beribadah. Oh enggak. Justru tanda orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ada tampak dalam dirinya perubahan. Keimanannya semakin kuat, akhlaknya semakin baik, urusan dengan sesama manusia semakin baik. Itu tandanya kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda yang paling tampak pada seorang yang menemukan Lailatul Qadar adalah perubahan pada dirinya. Ada orang ngaku ketemu Lailatul Qadar, tapi perilakunya masih saja sombong, merendahkan orang lain. Mana Lailatul Qadar apa itu? Nah, Lailatul Qadar pasti akan datang karena sudah dijanjikan. Maka jangan ribut, jangan bingung kita hari apa, bertanya tentang kapan datang. Yang jelas di bulan Ramadan. Kita nanti di bulan Ramadan kita akan bertemu. Dan pertemuan kita dengan Lailatul Qadar bukan seperti pertemuan antara kita dengan sahabat kita lalu kita ngobrol, enggak. Pertemuan dengan Lailatul Qadar adalah akan mendapatkan pahala dari Allah, kemudian dari Allah. Maka dari itu yang cerdas adalah akan menanti mulai dari hari pertama sampai hari ke-30. Kalau kita tunggu, karena lewatnya di hari itu, pasti ketemu dong. Karena hanya sebatas hari itu. Maka semoga dari kita semuanya bersemangat menunggu Lailatul Qadar di setiap malam bulan Ramadan. Jangan mengkhususkan malam ini kemudian esoknya tidak. Kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Adapun yang disebutkan para ulama, kebanyakan itu adalah kebanyakan sesuai dengan pengalaman para ulama. Sesuai pengalaman para ulama. Artinya bisa saja tidak seperti itu lagi. Bukan tanggal 21, tapi tanggal 27 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Maka jadikan setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Kita tingkatkan ibadah kita dan itulah orang yang akan sukses dan akan menemukan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Afan ingin bertanya berkenaan dengan Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan, apakah ada tanda-tanda yang kita bisa rasakan secara dohir? Kemudian Afan Buya tambahan, kemarin Buya membahas tentang itikaf. Itikaf itu kita misalkan sambil jalan ketika masuk masjid itu sah atau gimana Bu? Wa'alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda disebutkan bahwasanya tanda-tanda di alam. Bulan cerah, apa langit cerah dan sebagainya, tanda-tanda. Adapun tanda dalam diri kita ada tanda, tapi jangan dipastikan dulu dong. Hati lapang, gampang memaafkan orang, enak banget hari itu. Itu tanda-tanda. Secara hissi, secara zahir itu tanda-tanda. Akan tapi Lailatul Qadar adalah maknawi, sesuatu yang maknawi, bukan urusan zahir begini. Ini hanya tanda disebutkan, artinya belum tentu dengan tanda itu betul ada Lailatul Qadar. Bisa jadi memang hatimu hati yang baik sehingga hatimu riang terus dan kebetulan hari itu hari cerah. Makanya tanda itu hanya tetap sebagai tanda. Tidak setiap ada tanda pasti ada Lailatul Qadar. Akan tetapi di saat kita melihat tanda, yuk kita tingkatkan. Di saat tidak ada tanda, kita tetap beramal baik. Begitu.
Adapun tanda di dalam diri kita adalah perubahan dalam diri kita. Kalau kita menjadi semakin baik, berarti kita ketemu Lailatul Qadar. Itu. Tapi katanya ketemu Lailatul Qadar, berlakunya nggak benar. Wah, ini kan tidak dibenarkan orang-orang semacam itu. Nah, jangan sibuk dengan tanda. Yang jelas, lakukan wadifah, tugas-tugas beribadah di bulan Ramadan, dari baca Al-Quran, silaturahmi, bersedekah, malamnya sholat tarawih, tahajud dan seterusnya. Sudah itu saja. Nggak usah mikir tanda. Kalau mau tahajud tengah malam, nggak usah keluar lihat rembulan langit terang atau tidak, nggak usah. Ya, tidak semacam itu. Di tempat kita sering mendung, nanti wah ini mendung lagi ya. Itu disebutkan tanda-tanda, bukan sebuah keharusan. Dengan adanya tanda adalah Lailatul Qadar, tidak. Begitu sebaliknya, bahkan bisa jadi tanpa tanda, tapi itu Lailatul Qadar. Sehingga betul dikatakan Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Ini demi kemaslahatan kita. Kalau Lailatul Qadar tidak disembunyikan, wah kacau, dunia itu hancur. Coba, kalau Lailatul Qadar itu betul tanggal 25 datangnya, nggak ada. Kita mau naik angkot, nggak ada sopir angkot, mau nyupir angkot, semuanya nggak mau kerja, pengen nunggu Lailatul Qadar. Berantakan dunia. Maka disembunyikan oleh Allah demi kemaslahatan ini. Nah ini biarkan. Coba kalau tahu Lailatul Qadar, wah kacau, yang di dapur nggak mau masak, santri nggak makan nanti. Karena apa? Wah, ini Lailatul Qadar, semua berhujah Lailatul. Disembunyikan, selagi disembunyikan, biarkan tersembunyi. Lalu apa? Kita cari di 30 hari, terbentang di 30 hari. Khususnya di 10 akhir Ramadan, ayo kita tingkatkan. Ada beritikaf dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh sesaat. Kalau lewat belum itikaf. Harus duduk sesaat. Qadratu ma'ninati. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau lewat belum dianggap itikaf. Harus ada duduk sesaat, kemudian niat, aku dan itikaf karena Allah. Selesai. Artinya semakin lama semakin gede pahalanya. Apalagi dibarengi dengan puasa, maka keluar dari perbedaan mazhab. Ada ulama mengatakan harus dengan puasa, harus sehari semalam, seperti itu. Baik, itu adalah sesuatu amalan sunnah yang diajarkan, dan itu dilakukan oleh baginda Nabi, kemudian dilanjutkan juga oleh istri-istri beliau. Maka itikaf harus hendaknya kita hadirkan, kita biasakan itikaf. Wanita boleh itikaf, tapi dengan catatan, wahai adik-adikku, para wanita, kalau mau itikaf di masjid, pastikan di masjid itu engkau terhormat, aman. Kalau masjid sempit, tidak terhormat, toilet gak jelas dan sebagainya, di rumah saja. Sambut Lailatul Qadar tanpa harus itikaf di masjid, cukup di rumah. Sebagai seorang wanita, lebih bagus di rumah kalau ternyata di masjid tidak terhormat. Di rumah Anda memohon kepada Allah. Kemudian kami ingatkan masalah itikaf. Yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan saja orang yang lagi suci, haid pun bisa. Maka biarpun Anda haid, jangan biasakan dengan haid lalu libur semuanya. Anda biarpun dalam keadaan haid, di malam itu Anda bisa bangun baca zikir dan baca salat kepada baginda.